Hai, lagi masa pandemi kayak gini, kita jadi susah buat jalan-jalan. Gak kayak sebelum ada pandemi. Kalau kita mau nongkrong, tinggal nongkrong. Mau ke mall, tinggal ke mall. Mau pergi, tinggal pergi. Kalau sekarang, susah. By the way, kangen gak sih kalian sama jalan-jalan? Kalau kalian kangen sama jalan-jalan, kalian lagi nonton video yang tepat. Di video kali ini, gue mau ngajak kalian jalan-jalan online. Ya, walaupun mungkin senangnya nggak sesenang jalan-jalan aslinya, tapi seenggaknya bisa ngobatin rasa kangen kalian. Tapi kayaknya ada yang kurang nih. Sebentar. Nah, kalau gini kan lebih cocok. Lebih enak dilihat. Selama jalan-jalan online ini berlangsung, gua bakal jadi tour guide kalian. Tanpa basa-basi lagi, yuk kita pergi aja langsung ke... Negara Kanada ini mempunyai penduduk sebanyak 37,59 juta jiwa. Ibu kotanya bernama Ottawa, dipimpin oleh PM atau Perdana Menteri, dan mata uangnya adalah Canadian Dollar. Terus bahasa yang dipakai di sini tuh bukan bahasa Inggris saja, tapi mereka banyak juga yang pakai bahasa Prancis. Negara ini punya banyak destinasi wisatanya juga. Yuk kita langsung pergi aja. Nah, kita udah sampai nih di Parliament Hill. Tempat ini adalah gedung pemerintahan negara Kanada. Tapi, kenapa ya bangunan ini bisa disebut sebagai destinasi wisata? Karena kata orang-orang di sana, bangunannya tuh punya nuansa kuno dan kusam yang bikin turis tertarik buat ke situ. Dulunya, tempat ini dipakai sebagai pusat kegiatan militer pada abad ke-18. Tapi seiring berjalannya waktu, bangunan ini berubah fungsi atau dialihfungsikan di tahun 1859 menjadi pusat pemerintahan. Nah, buat kalian yang suka dengan nuansa-nuansa kuno gitu, atau yang suka sejarah, yang pengen tahu sejarah, destinasi ini cocok banget buat kalian. Sekarang, kita ada di Toronto, Canada. Nah, di Toronto ini ada salah satu bangunan yang ikonik banget. Dan bangunan ini juga termasuk salah satu bangunan tertinggi di dunia. Namanya adalah CN Tower. CN Tower ini punya tinggi 553 meter. Gak cuma itu, CN Tower ini punya lift super cepat yang bisa ngebawa kita dari lantai bawah ke tempat lookout yang ada di ketinggian 346 meter. Hanya dalam waktu 58 detik aja loh. Terus di CN Tower ini kita juga disediain macam-macam, jadi kita nggak akan bosan. Mulai dari hiburan kelas atas, atraksi yang menarik, pameran, dan bahkan restoran pun ada di situ. Seru nggak tuh? Biasanya kan kita cuma makan di restoran ya yang mungkin yang biasa-biasa aja gitu ya. Nah sekarang kita makan di restoran yang tinggi banget, sekalian kita bisa lihat berbagai macam pemandangan. Abis dari CN Tower, sekarang kita basa-basaan dikit lah ya. Kita ke Niagara Fury. Niagara Fury ini adalah salah satu sarana wisata yang berupa bioskop. Bedanya di sini, kita nggak dikasih kursi buat duduk selama film berlangsung, alias berdiri. Terus, di sini juga nggak muter film-film bioskop ya. Tapi di sini kita bakal belajar sejarah gimana sih proses Niagara Falls itu bisa kebentuk. Tapi tenang aja, kalian nggak akan bosan kok. Soalnya ini bioskop 4 dimensi. Jadi kalian bakal ngerasa seolah-olah kalian lagi ada di situ, di saat air terjun Niagara kebentuk. Ditambah lagi, banyak banget efek-efek yang bikin kita terkejut dan sama sekali nggak ngebosenin. Mulai dari percikan air, disiram air, salju, angin yang kenceng banget, dan masih banyak lagi.
Nah, setelah dari Niagara Fury, yuk kita cabut ke destinasi selanjutnya. Sekarang kita ke dataran tinggi, namanya Canadian Rockies. Canadian Rockies ini mencakup wilayah seluas 4.830 km dari British Columbia, Kanada hingga ke Meksiko. Di sini kalian bisa nikmatin dan ngelakuin banyak hal seru, kayak ngedaki gunung, camping, berkuda, ski, mancing, dan masih banyak lagi. Terus kalian juga bisa nyobain arum jeram. Arum jeram ini nantinya bakal dilakuin di Colorado River, Poudre River, Clear Creek, dan beberapa sungai lainnya. Tapi perlu dicatat, kegiatan ini cuma dilakuin pas musim panas aja ya. Oh ya, selain itu, kalau kalian bosan naik mobil, terus pingin nyoba naik yang lain, kalian bisa naik kereta loh. Dan kayaknya bakal lebih seru lagi. Soalnya selama di kereta, kita bakal disuguhin sama pemandangan-pemandangan yang epic banget. Gimana? Udah puas belum? Mau pulang apa satu tempat lagi? Oke deh. Yuk kita ke tempat terakhir. Kalau tadi kan kita di pegunungan, sekarang kita turun ke pesisir laut. Hopewell Rocks ini adalah salah satu keindahan alam yang kebentuk karena pasang surut air laut. Bebatuan yang indah itu kebentuknya karena udah dihantam berkali-kali sama ombak pasang yang kuat selama berabad-abad. Kata orang-orang di sini sih, kalau airnya lagi surut, bentuk batunya itu kayak dari alam lain yang nggak mungkin dibuat sama manusia. Terus uniknya lagi, kita bisa ngeliat batuan ini secara utuh itu cuma sehari 2 kali aja, karena harus nungguin air lautnya surut dulu, baru kita bisa lihat secara utuh. Di sini kita nggak cuma bisa nikmatin pemandangan alam aja, karena di sini juga ada beberapa kafe yang buka dan siap melayani kalian kalau kalian haus atau lapar. Yang intinya, bisa banget dong buat ngopi sekalian ngeliat pemandangan yang indah. Nah, itu dia destinasi terakhir kita. Sekarang, yuk kita pulang. Gimana jalan-jalan online-nya? Seneng kan? Nah, jangan khawatir. Nanti di episode selanjutnya, gue bakal ngajak kalian lagi buat jalan-jalan online. Kemana? Lihat aja nanti. Anyway, segitu aja untuk jalan-jalan kali ini. Always, thanks for watching. I'm Faizal Han, and see you.